Sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang menonton YouTube saya saksi Yesus Bang Hilmi Paulus, membuat siaran langsung ini mau mempertanggungjawabkan dengan semua siaran langsung saya di YouTube, di Instagram, dan di Facebook atau media sosial. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, sebelum kita mendengarkan pertanggungjawaban saya, marilah kita terlebih dahulu mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Rahim, serta Maha Baik juga Maha Agung, aku bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu sampai pada jam ini, menit ini, detik ini, Engkau masih memperbolehkan aku untuk mengucap syukur kepadamu atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepadamu. Untuk itu ya Bapa, aku mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, bagi semua orang yang mendengar suara saya dan yang menonton YouTube saya ini di mana saja berada, agar kami bisa mengerti tentang rahmat kasih karunia Allah melalui Yesus kerahiman Putra-Mu. Karena hanya Engkaulah Allah kami yang hidup dan bertahta bersama dengan Roh Kudus kini sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, teman-teman YouTubers, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan renungan dan bacaan Injil. Pokok anggur yang benar. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, teman-teman YouTubers di mana saja berada yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya. Di video saya kali ini, saya mau mempertanggungjawabkan
dengan semua apa yang telah saya buat, dengan semua live saya di YouTube, di media sosial, dan di Instagram. Agar sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang sering mengikuti siaran langsung saya, yang sering mengikuti live saya, tidak bingung, tidak bimbang, dan tidak ragu, juga tidak bertanya-tanya di dalam hati. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, kenapa saya begitu gencar melakukan siaran langsung di YouTube, di Instagram, di media sosial? Karena saya mau semua orang bisa percaya Yesus itu Tuhan. Dan juga yang saya mau agar orang tidak salah dalam mengimani Yesus itu sendiri dan Bunda Tersuci Maria. Yang perlu sahabat-sahabat ketahui satu hal. Kenapa saya begitu giat? Karena saya sangat yakin dan percaya dengan firman-Nya di Yohanes 15 ayat 7 ini. Bagaimana Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Itulah kenapa saya begitu rajin melakukan live di media sosial, di YouTube, dan di Instagram. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, sedikit saya menceritakan pengalaman iman saya berlanjut dari video yang sebelumnya. Yang perlu saudara ketahui satu hal. Ketika saya dikaruniai seorang anak laki-laki, maka anak itu saya memberi nama dia Yeski. Yeski yang artinya Yesus kerahiman ilahi. Ketika anak saya mau dibaptis di Gereja Maria Rosa Mistika Sudiang di Makassar, Sulawesi Selatan, saya ditanya, "Kenapa anakmu dikasih nama Yeski? Tidak ada di kalender Katolik yang ada nama Santo Yeski." Lalu saya menjawab, nama Yeski itu saya berikan kepada anak saya karena itu adalah nama dari keyakinan iman saya kepada Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria. Salah satu bentuk ucapan syukur saya terhadap Tuhan Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria yang begitu baik, karena Dia mendengarkan segala doa dan permohonan saya. Bahkan mujizat-mujizat pun Dia buat lewat tangan saya kepada sesama saya. Untuk itu, sebagai bentuk penghormatan saya kepada Yesus kerahiman ilahi, saya memberi nama anakku itu Yeski, yang artinya Yesus kerahiman ilahi. Lalu pastor memberi nama baptisnya, yaitu Immanuel Yeski. Maka lengkaplah imanku kepada Yesus kerahiman ilahi lewat anakku Immanuel Yeski, yang artinya Allah beserta kita, bersama Yesus kerahiman ilahi.
Itulah sedikit kisah iman saya yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, satu himbauan dan ajakan dari saya, Bang Helmi Paulus, agar sahabat-sahabat jangan mudah tergoda dengan dunia saat ini yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan teknologi yang semakin canggih. Himbauan dari saya, Bang Helmi Paulus, agar Anda jangan cepat percaya ketika Anda menonton video-video di YouTube yang sekarang lagi viral. Mereka mengajak orang untuk percaya Tuhan Yesus. Padahal itu hanya sebagai topeng. Berhati-hatilah agar kita tidak disesatkan. Kenapa harus demikian? Memang itu sudah Yesus firmankan. Penyesatan itu memang harus ada. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, terkutuklah semua orang yang mengadakannya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Yesus yang setia, satu ajakan dan himbauan dari saya, Bang Helmi Paulus. Bagaimana caranya agar kita tidak cepat percaya dengan berita-berita yang diviralkan di YouTube, dengan video-video yang begitu fenomenal, yang begitu fantastik, menampilkan kehebatan, menampilkan luar biasanya mereka melayani Yesus. Agar Anda tidak mudah tergoda, agar sahabat tidak mudah terbuai, agar pikiran kita tidak didoktrin oleh berita-berita palsu. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau saudara-saudara, percayalah dengan hati saudara, percayalah dengan iman saudara, dan peganglah firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 7 yang berbunyi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, saya Bang Helmi Paulus mengajak dan menghimbau saudara agar kita terbebaskan dari semuanya itu. Saya mengajak dan menghimbau sahabat-sahabat Yesus yang percaya Yesus itu Tuhan agar tetap mengikuti live siaran langsung saya setiap pukul 15.00, yaitu doa jam kerahiman. Marilah kita bersama-sama berdoa Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita bersama-sama berdoa novena 3 kali Salam Maria. Agar biarkanlah Tuhan yang berkarya dalam diri kita, agar biarkanlah roh yang Tuhan curahkan ke atas kita, yang berkarya di dalam diri kita masing-masing sesuai kehendaknya. Agar kita tidak mudah tergoda, agar kita tidak mudah tergiur dengan siaran-siaran di YouTube yang viral saat ini. Karena yang kita cari adalah Yesus itu sendiri. Bukan yang kita cari kehebatannya, bukan kita cari kepintarannya, bukan kita cari karena viralnya, tetapi yang kita cari adalah iman yang benar kepada Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria. Setidaknya
saudara tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan saat ini, percayalah dengan hati saudara. Percayalah dengan apa yang saudara imani. Karena dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria, tidak ada yang mustahil. Akulah saksinya. Untuk itulah saya sering menyebut diri saya sebagai saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda tersuci Maria. Karena kenapa? Saya punya dasar di Yohanes 15 ayat 7, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu terbukti dalam kehidupan saya. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar kita tidak mudah tergiur dengan siaran langsung yang fenomenal, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerti satu firman dari Yesus mengatakan, Tuhan Yesus berfirman, Aku telah mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Memang benar apa yang dilakukan orang saat ini. Seperti di 1 Korintus bab 12. Rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Tetapi kebanyakan yang saya lihat di YouTube, bukan mereka mengajak orang untuk percaya Yesus, tetapi mereka memviralkan dirinya. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, tetapi mereka tidak pernah sadar bahwa semua itu adalah titipan saja dari Yesus. Memang benar Tuhan Yesus bersabda ketika murid-murid berkata kepadanya, Guru, Rabi, kami melihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami mencegah mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman, jangan kamu cegah dia. Jika orang ada bersama kita, dia ada di pihak kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang mereka langgar dari ajaran Yesus itu sendiri yang sering saya lihat di YouTube dan video-video lainnya di media online. Coba, mari sama-sama kita mencek kebenaran dalam Alkitab. Di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, apa yang Tuhan Yesus katakan? Janganlah engkau memberitahukan kepada siapapun. Pergilah perlihatkan dirimu ke bait Allah dan buatlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Tetapi yang saya lihat di video-video yang di YouTube beda. Di mana letak perbedaannya? Mereka memviralkan diri mereka. Mereka menyembuhkan orang dengan membuat video. Apakah itu sesuai ajaran Yesus? Yesus sendiri menyembuhkan orang. Dia mengatakan, saya ulangi lagi agar saudara tidak gagal paham. Yesus sendiri menyembuhkan orang. Dia mengatakan setelah orang sembuh, jangan engkau memberitahukan siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu di bait Allah dan buatlah persembahan kepada Allah. Inilah yang sering saya katakan kepada sahabat-sahabat Yesus yang setia. Berhati-hatilah dengan dunia teknologi yang saat ini semakin canggih.
agar teknologi yang semakin canggih tidak bisa menguasai akal pikiran kita, tidak bisa menggoyahkan iman kita. Karena kecanggihan itu dibuat oleh manusia, sementara manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar sahabat-sahabat tidak bingung dan tidak bimbang dalam mengikuti siaran langsung saya, inilah siaran langsung saya kali ini. Saya memberi pengertian dan pertanggungjawaban kepada sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang sering mengikuti live saya, bahwa saya berpegang pada Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, ikutilah terus live saya setiap jam 15.00. Marilah kita berdoa bersama. Marilah kita mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita mendaraskan novena kebaktian 3 Salam Maria bersama-sama. Agar Tuhan Yesus dapat mengutus roh kebenaran itu, Roh Kudus, ke dalam diri kita, agar kita bisa menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kita. Agar kita bisa keluar dari zona aman kita, kita bisa menjadi saksi Yesus Kristus. Amin. Salam. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha baik, aku bersyukur kehadirat-Mu atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau curahkan ke atasku pada malam hari ini. Engkau masih memperbolehkan aku melakukan siaran langsung di YouTube ini untuk memberi pengertian dan pemahaman tentang Engkau, ya Yesus, sumber kerahiman ilahi dan Bunda tersuci Maria. Utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami dan bagi semua orang yang mendengarkan suara saya dan yang menonton video saya, agar Roh Kudus itu bisa mengajarkan kami bisa berdoa dengan baik. Agar Roh Kudus itu sendiri mengajarkan kami, agar kami bisa mengimani Engkau dengan benar. Agar Roh Kudus itu sendiri yang akan bersaksi dalam diri kami kepada dunia tentang Engkau. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi. Kami bersyukur terima kasih kepadamu ya Bapa atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena semua yang telah Engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Berkatilah mereka ya Bapa yang telah mendengarkan aku, agar mereka tidak jauh daripadaku. Lindungilah mereka ya Bapa yang telah mendengarkan aku, agar mereka tidak dicerai-beraikan, agar mereka tetap dalam satu tubuh, yaitu tubuh-Mu yang kudus, Yesus, Sang Juru Selamat dunia yang mempunyai sumber hidup kekal. Semoga dengan darah dan air yang mengalir dari hati kudus-Mu, biarlah mengalir dan organ-organ tubuh mereka, agar mereka bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi, karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertakhta, kini sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi saudara, bermanfaat bagi saya, dan bermanfaat bagi kita semua. Salam. Salam dari saya, saksi Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.